Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang hijrah ke Madinah. Setelah selesai Baiat Aqabah kedua dan setelah Islam mendapatkan wilayah yang siap menampung mereka, maka sejak saat itu Rasulullah mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Tantangan hijrah sangatlah berat. Para sahabat harus menanggung berbagai macam risiko agar dapat hijrah. Ada yang meninggalkan sanak saudaranya, hartanya, bahkan ada yang terancam jiwanya. Belum lagi meninggalkan kampung halaman yang sudah pasti berat bagi setiap orang. Namun demikian, satu persatu kaum muslimin berhasil melakukan hijrah ke Madinah. Mereka umumnya pergi berkelompok-kelompok dan dengan sembunyi-sembunyi. Sedikit saja yang pergi dengan terang-terangan. Selang 2 bulan lebih, beberapa hari setelah Baiat Aqabah kedua, akhirnya tidak ada kaum muslimin yang tersisa kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib rahimahullah, serta mereka yang ditahan oleh kaum musyrikin. Sementara itu, Rasulullah SAW tengah menunggu-nunggu saat-saat Allah mengizinkannya berhijrah. Abu Bakar yang saat itu telah bersiap-siap untuk hijrah diminta Rasulullah untuk ikut menemaninya. Setelah mengetahui kepergian para sahabat Rasulullah ke Madinah, kaum kafir Quraisy mengalami kekalutan. Bayang-bayang bahaya besar ada di depan mereka dan merasa bahwa keberadaan mereka secara ideologis dan ekonomi sangat terancam. Sebab mereka tahu betul pengaruh Rasulullah terhadap para sahabatnya untuk membela dan memperjuangkan akidahnya. Apalagi jika dengan kekuatan kaum muslimin Madinah yang kini telah bersatu setelah sekian lama dilanda pertikaian antar suku. Di sisi lain, letak kota Madinah sangat strategis. Kota tersebut merupakan tempat lalu lalang kafilah dagang dari Yaman ke Syam. Saat itu penduduk Mekah biasa melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam dengan nilai perdagangan yang sangat tinggi, dan semua itu sangat tergantung dengan kondisi keamanan di jalur tersebut. Bertitik tolak dari hal itu, para pembesar Quraisy sepakat berkumpul untuk membicarakan cara paling efektif untuk menghadapi bahaya tersebut. Maka pada hari Kamis, tanggal 26 Safar tahun 14 Kenabian, diadakan pertemuan yang paling penting dalam sejarah suku Quraisy di Darun Nadwa, tempat yang biasa mereka pergunakan untuk bermusyawarah, membicarakan masalah-masalah penting di tengah masyarakat. Pada pertemuan tersebut, semua utusan dari suku-suku Quraisy berupaya memadamkan cahaya dakwah yang dibawa Rasulullah. Hadir pula dalam pertemuan tersebut seorang tua yang mengaku dirinya sebagai orang tua dari Najd. Sebenarnya, dia adalah setan yang menyerupai manusia. Setelah merembuk sekian lama, akhirnya mereka sampai pada kesepakatan untuk membunuh Rasulullah. Kesepakatan itu diambil setelah Abu Jahal menyampaikan pendapat tersebut dengan cara setiap suku mengirimkan seorang pemudanya yang gagah perkasa serta dibekali sebilah pedang yang tajam. Kemudian mereka diperintahkan secara bersama membunuh Rasulullah. Pendapat inilah yang akhirnya disepakati dan ternyata dikuatkan oleh orang tua dari Najd tadi. Ketika kesepakatan membunuh Rasulullah telah diambil, malaikat Jibril segera memberitahu Rasulullah tentang rencana makar mereka. Dia juga memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkannya untuk melakukan hijrah. Rasulullah segera menuju rumah Abu Bakar di siang hari yang terik dan pada waktu yang biasanya jarang orang lalu lalang. Sesampainya di rumah Abu Bakar, Rasulullah meminta kepadanya agar tidak ada seorang pun keluarganya yang berada di dalam, karena dia akan menerangkan rencana perjalanan hijrahnya kepadanya. Abu Bakar sangat gembira dengan dipilihnya dia sebagai teman yang mendampingi hijrah Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah kembali ke rumahnya menunggu datangnya malam. Pada saat yang bersamaan, para pembesar suku Quraisy sudah bersiap-siap untuk melaksanakan rencana mereka. Rencana sudah mereka susun di siang harinya secara matang. Mereka telah memilih 11 orang dari masing-masing suku untuk menunaikan tugas tersebut. Ketika gelap malam mulai tiba, mereka bergerak dengan mengintai rumah Rasulullah. Jika mereka melihat beliau telah tertidur, maka eksekusi tersebut akan mereka lakukan. Berdasarkan kesepakatan, eksekusi tersebut akan mereka lakukan pada pertengahan malam. Mereka sangat yakin eksekusi tersebut akan berhasil dilaksanakan. Namun di balik semua itu ada Allah yang selalu melindungi hambanya dan berbuat sesuai kehendaknya.
Dia pun berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembebas atau pembalas tipu daya. Maka pada waktu yang sangat kritis tersebut, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimut yang biasa beliau gunakan. Setelah itu, Rasulullah keluar menerobos kepungan mereka yang saat itu penglihatannya Allah cabut sehingga tidak melihat Rasulullah. Bahkan, beliau sempat mengambil tanah dalam 2 genggam tangannya dan menuangkannya di atas kepala-kepala mereka. Nah, kemudian pada malam itu juga Rasulullah berjalan menuju rumah Abu Bakar. Sementara itu, para pengepung rumah Rasulullah masih menunggu-nunggu waktu pelaksanaan eksekusi tersebut. Namun seseorang datang melewati tempat mereka seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Orang tersebut lantas berkata, "Kalian telah tertipu dan gagal. Demi Allah, dia telah pergi meninggalkan kalian dan dia telah menuangkan debu di atas kepala kalian." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya." Lalu mereka membersihkan debu dari kepala mereka. Mereka segera masuk ke rumah dan melihat ada seseorang yang sedang tidur. Mereka mengira bahwa dia adalah Rasulullah yang sedang tidur di balik selimutnya. Namun ternyata yang tidur di tempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah keluar dari rumahnya pada tanggal 27 Safar tahun 14 Kenabian. Lalu beliau mendatangi rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lewat pintu belakang mereka berdua segera bertolak keluar Makkah sebelum terbit fajar. Rasulullah menyadari betul bahwa ketika orang kafir Quraisy mengetahuinya hijrah ke Madinah, mereka akan dengan sekuat tenaga mencegahnya. Dan yang paling pertama mereka lakukan adalah mengejar Rasulullah lewat jalur yang biasa digunakan untuk menuju Madinah, yaitu ke arah utara. Karena itu, untuk menghindari kejaran mereka, Rasulullah menempuh jalur yang berlawanan sama sekali, yaitu berjalan ke arah selatan menuju ke negeri Yaman. Beliau dan Abu Bakar terus berjalan hingga sekian mil sampai kemudian mereka tiba di Gunung Sur, gunung yang tinggi menjulang dengan jalan yang curam serta sulit didaki. Lalu pada ketinggian gunung tersebut mereka beristirahat di sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Sur. Nah, sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar melarang Rasulullah masuk lebih dahulu sebelum dirinya, supaya jika terjadi sesuatu hanya akan menimpa dirinya. Kemudian setelah masuk ke dalam gua, beliau mendapati banyak lubang di dalamnya. Maka dia sobek kainnya untuk menyumpal lubang tersebut hingga tersisa 2 lubang yang tidak dapat lagi sisa kain untuk menyumpalnya. Akhirnya kedua kakinya dijulurkan untuk menutupi kedua lubang tersebut. Setelah itu baru beliau mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Maka masuklah Rasulullah, lalu beliau berbaring dan tidur di atas pangkuannya. Nah, sebagai bukti kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah, beliau tetap menahan kakinya menutupi lubang itu agar Rasulullah tidak terbangun dari tidurnya meskipun kakinya dipatuk sesuatu dari dalam lubang tersebut. Beliau tahan sakitnya hingga air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah hingga beliau pun terbangun. Setelah mengetahui sebabnya, maka Rasulullah meludahi kaki Abu Bakar hingga hilang rasa sakitnya. Di dalam gua tersebut mereka menetap selama 3 malam. Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq setiap malam menemui keduanya untuk menyampaikan berita yang dia dengar dari kaum Quraisy di siang harinya. Lalu menjelang fajar dia segera pulang, sehingga pagi harinya sudah berada di tengah masyarakat Makkah tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar, menggembala kambing di sekitar tempat tersebut. Dia bertugas memberikan hasil perahan susu kambingnya kepada mereka berdua, juga untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar dengan mengiring kambingnya pada bekas-bekas tapaknya. Di sisi lain, kaum Quraisy sangat galau ketika mereka tidak juga dapat menemukan Rasulullah hingga pagi hari. Mereka segera memukul Ali bin Abi Thalib, diseretnya dia ke Ka'bah dan ditahan di sana selama beberapa jam. Namun mereka tidak mendapatkan berita apa-apa darinya. Mereka pun mendatangi rumah Abu Bakar, juga tidak mendapatinya. Asma yang ketika itu ditanya tentang keberadaan Abu Bakar menanyakan tidak tahu. Abu Jahal menamparnya dengan keras hingga anting-antingnya terlepas.
Kaum kafir Quraisy segera mengumumkan sayembara dengan hadiah 100 onta bagi siapa saja yang dapat menangkap Rasulullah, hingga diberikan pilihan hidup atau mati. Setelah pengumuman tersebut, semakin banyak orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh ke segala penjuru. Bahkan di antara mereka ada yang sudah tinggal beberapa langkah di depan gua Sur. Abu Bakar sudah melihat kaki-kaki mereka tampak di mulut gua. Seandainya mereka menunduk sedikit saja, niscaya mereka segera menemukannya. Abu Bakar yang ketakutan khawatir mereka akan menemukan Rasulullah, namun beliau menanamkan dengan bersabda yang artinya, "Bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar dengan dua orang di mana yang ketiganya adalah Allah?" Dan akhirnya para pencari itu meninggalkan tempat tersebut. Ketika upaya pencarian sudah mulai reda, Rasulullah bersiap-siap berangkat menuju Madinah. Sebelumnya Rasulullah telah menyewa Abdullah bin Uraikid Al-Laythi sebagai penunjuk jalan. Mereka telah berjanji untuk bertemu di depan Gua Sur setelah 3 malam berikutnya dengan 2 hewan tunggangan. Sementara itu, Asma binti Abu Bakar bertugas menyiapkan perbekalan makanan bagi keduanya. Untuk membawa 2 tempat makanan, dia harus memotong ikat pinggangnya menjadi 2. Satu untuk mengikat ransum makanannya, dan satu lagi untuk dia pakai sebagai ikat pinggang. Sehingga dia dikenal dengan sebutan wanita pemilik 2 ikat pinggang. Nah, setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan petunjuk jalan Abdullah bin Uraikid, yang saat itu masih kafir namun dipercaya oleh mereka. Pertama-tama mereka lewat arah selatan menuju Yaman, kemudian ke arah barat menuju pantai, hingga sampai pada tempat yang tidak biasa dilalui orang. Mereka merubah haluan ke arah utara dekat Laut Merah, lalu menempuh jalur yang tidak biasa dilakukan manusia. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh Suraka yang mengetahui berita perjalanan mereka. Nah, namun ketika jarak mereka sudah sangat dekat, berkali-kali kuda yang ditunggangi Suraka tersungkur tidak dapat berjalan, sampai akhirnya dia membatalkan rencananya untuk menangkap Rasulullah. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian atau tahun pertama Hijriyah, Rasulullah singgah di Quba. Di sana beliau menetap selama 4 hari dan membangun Masjid Quba, lalu sholat di sana. Itulah masjid yang pertama kali dibangun dengan landasan takwa setelah kenabiannya. Ali bin Abi Thalib setelah menyelesaikan urusan yang dipesankan Rasulullah sebagai penyusul beliau hijrah ke Madinah dan menemuinya di Quba. Pada hari Jumat, Rasulullah meninggalkan Quba untuk menuju Madinah. Serombongan Bani Najjar mengawal perjalanan Rasulullah. Setibanya di Bani Salim bin Auf, mereka melakukan sholat Jumat. Nah, setelah selesai sholat Jumat, Rasulullah memasuki kota Madinah. Pada saat itu, nama kota Yasrib diganti menjadi Madinatul Rasul, atau yang artinya kota Rasul. Kemudian lebih mudah disebut dengan kota Madinah. Nah, beliau disambut dengan gegap gembira oleh kaum muslimin di Madinah. Kebahagiaan dan kegembiraan sangat tampak di kalangan kaum muslimin ketika menyambutnya. Nah, kalangan Ansor meskipun mereka tidak kaya raya, berebut agar rumahnya menjadi tempat persinggahan Rasulullah setiap kali Rasulullah berlalu di depan rumah mereka. Tali hewan tunggangannya menarik mengharap agar Rasulullah singgah di rumahnya. Namun Rasulullah meminta agar membiarkannya, yaitu membiarkan ontanya berjalan sendiri. Dibiarkanlah onta tersebut berjalan hingga kemudian dia berhenti dan berdekam di tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Kemudian berjalan lagi sebentar namun kembali lagi ke tempat semula. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapakah yang rumahnya paling dekat dari tempat ini?" Abu Ayyub berkata, "Saya ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Beberapa hari kemudian menyusul tiba istrinya Sauda dan kedua anak beliau Fatimah dan Ummu Kulsum. Lalu Usama bin Zaid, Ummu Aiman ikut juga bersama mereka. Abdullah bin Abu Bakar yang membawa keluarga Abu Bakar, termasuk di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah pun bersabda yang artinya, "Ya Allah, berilah kami rasa cinta terhadap Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau lebih dari itu, sebarkanlah kesehatan padanya, berkahilah takaran dan ukurannya,
pindahkanlah penyakit demamnya dan tempatkanlah di Juhfa. Sampai di sini berakhirlah periode pertama sebagai bagian dari kehidupan Rasulullah, yaitu periode dakwah di Makkah. Nah, itu adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang sangat menegangkan karena mereka dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dibayar untuk bisa mendapatkan Rasulullah. Namun dengan izin Allah, Rasulullah dan Abu Bakar masih dilindungi oleh Allah sehingga selamat sampai pada tujuan. Ya, itu saja sekian dari kami. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.